Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil identifikasi analisis yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Menilai Kinerja Manajerial pada Perusahaan Manufaktur. Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan perlu mengelola sumber daya secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satunya, pendekatan yang banyak digunakan adalah akuntansi pertanggungjawaban. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja tiap unit atau divisi, mengendalikan biaya, serta meningkatkan efisiensi operasional. Akuntansi bertanggung jawab tidak hanya menekankan pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga menilai sejauh mana setiap unit dapat mencapai target yang telah dicapai atau target yang telah ditetapkan. Penerapan sistem ini menjadi penting, terutama di perusahaan yang memiliki struktur organisasi kompleks dan banyak unit tanggung jawab, seperti pabrik manufaktur, perusahaan jasa, cabang, dan perusahaan skala besar. Rumusan masalah terdiri dari 3 poin. Yang pertama, konsep dan prinsip akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan. Yang kedua, jenis unit tanggung jawab dan fungsinya dalam pengelolaan biaya dan pendapatan. 3, ilustrasi sederhana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam mengukur kinerja unit. Selanjutnya, konsep akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang membagi organisasi menjadi beberapa unit tanggung jawab. Setiap unit bertanggung jawab atas biaya, pendapatan, atau laba yang menjadi wewenangnya. Nama saya Viani dengan NIM 6323025. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penerapan akuntansi, yaitu yang pertama ada mengukur kinerja setiap unit dalam mencapai target. Jadi tiap-tiap unit itu pasti mempunyai targetnya masing-masing dan itu harus tercapai. Yang kedua, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis informasi keuangan. Jadi, setiap manajemen itu harus mengambil keputusan dalam mengelola keuangan di perusahaan. Yang ketiga, menentukan tanggung jawab atas pengelolaan biaya dan pendapatan. Jadi, tiap-tiap manajemen itu punya tanggung jawabnya sendiri, yaitu mengelola biaya dan pendapatannya cukup hingga akhir tahun. Jenis unit tanggung jawab yang pertama ada cost center atau pusat biaya, yaitu pengendalian biaya, misal bagian produksi. Yang kedua ada revenue center atau pusat pendapatan, yaitu pencapaian pendapatan, misal bagian penjualan. Yang ketiga ada profit center atau pusat laba, yaitu pendapatan dan biaya sehingga mengelola laba, misal divisi cabang. Dan yang terakhir yaitu investment center atau pusat investasi, yaitu mengelola laba sekaligus aset yang dimiliki. Perkenalkan, nama saya Hini Devisa dengan NIM 632300152. Selanjutnya yaitu ada penerapan dalam perusahaan. Hal ini terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama yaitu ada bagian produksi atau cost center, pengendalian biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu ada bagian penjualan atau revenue center, pencapaian target penjualan. Yang ketiga yaitu ada cabang perusahaan atau profit center, mengevaluasi pendapatan dan biaya untuk menentukan laba unit tersebut. Dengan pembagian ini, manajemen dapat menilai performa unit secara lebih objektif dan mengambil tindakan perbaikan jika target tidak tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nilamsari dengan NIM 6323028. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi perhitungan secara lebih lengkap. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, salah satu cara untuk menilai kinerja sebuah cost center adalah dengan membandingkan anggaran biaya yang telah ditetapkan dengan realisasi biaya yang terjadi selama periode tertentu. Analisis ini membantu mengetahui apakah manajer atau unit terkait mampu mengendalikan biaya sesuai dengan target. Yang pertama, ada data perhitungan. Di sini ada anggaran biaya bulanan yaitu 100 juta. Realisasi biayanya 95 juta. Dari data tersebut, langkah pertama untuk
menghitung selisih anggaran, yaitu anggaran ini dikurangin realisasi, maka akan menemukan selisih. Di sini kan tadi anggaran biaya bulanannya 100 juta, realisasinya 95 juta, maka selisihnya yaitu 5 juta. Yaitu yang dimana selisih sebesar 5 juta ini disebut selisih menguntungkan. Kenapa? Karena unit berhasil menghemat biaya sebesar 5 juta. Pengeluaran aktual yang terjadi berada di bawah batas anggaran yang telah direncanakan. Yang keempat, ada penilaian kinerja manajerial. Secara konseptual, cost center dinilai berdasarkan efisiensi pengelolaan biaya. Maka dari itu, karena realisasi lebih rendah dari anggaran, kinerja cost center dapat dikategorikan baik. Manajer atau tim pada unit tersebut dinilai efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi pengendalian biaya. Dan penghematan biaya menunjukkan bahwa unit mampu menjalankan aktivitas operasional tanpa melebihi anggaran yang ditentukan. Dan selain itu, kondisi seperti ini bisa menjadi dasar bagi manajemen untuk memberikan apresiasi atas efisiensi unit, terus menetapkan anggaran yang lebih akurat pada periode berikutnya, dan mengevaluasi strategi pengendalian biaya yang sudah berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia, NIM 632300514. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat penerapan dan kesimpulan. Manfaat penerapan. Yang pertama, mempermudah evaluasi kinerja unit secara terukur. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan manajemen terkait efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, memberikan dasar bagi pemberian penghargaan atau insentif berdasarkan kinerja unit. Untuk kesimpulan, yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang efektif untuk membagi organisasi menjadi unit-unit tanggung jawab dan menilai kinerjanya. Yang kedua, jenis unit tanggung jawab seperti cost center, revenue center, profit center, dan investment center memiliki peran spesifik dalam pengelolaan biaya, pendapatan, dan laba. Yang ketiga, penerapan sistem ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, pengendalian biaya, dan peningkatan efisiensi operasional. Yang keempat, ilustrasi sederhana menunjukkan bahwa meskipun hanya dengan contoh pengendalian biaya, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat memberikan gambaran kinerja unit secara nyata. Bab 3, penutup, saran. Yang pertama, perusahaan sebaiknya menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara konsisten agar kinerja setiap unit dapat diukur dengan jelas. Yang kedua, penggunaan contoh perhitungan sederhana dalam laporan internal dapat mempermudah pemahaman kinerja unit bagi manajer dan staf. Yang ketiga, manajemen dianjurkan meninjau dan menyesuaikan sistem akuntansi pertanggungjawaban sesuai perubahan struktur organisasi dan target bisnis. Lalu yang terakhir, pelatihan kepada staf mengenai prinsip akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan efektivitas penerapan sistem ini.